Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor konstruksi. Ada WG, Witon, WSKT, Wika, ke-6 ADI, ke-7 PTPP, ke-8 JSMR, dan terakhir PPRE. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks rebound ditutup menguat 0,65% ke harga 7.000. Transaksi sampai saat ini ada di 12,9 triliun. Asing setelah kemarin net sell, hari ini kembali net buy 792 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG seperti yang hari ini diperkirakan memang ada rebound setelah kemarin membentuk candle doji, tapi sayangnya reboundnya naik dengan membuat gap up. Ini yang paling saya nggak terlalu suka ya, karena ya ada peluang dia bisa nutup gap karena juga ISG sudah di harga mendekati harga all time high-nya. Untuk besok bisa rebound, masih bisa. Targetnya uji 7.015 sampai 7.030. Mungkin dia bisa naik 0,5%, tapi perlu hati-hati. Minggu ini juga dia bisa menutup gap-nya ini ya. Jadi perlu hati-hati. Jadi seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya saham-saham yang berkorelasi dengan ISG yang niatnya trading, jaga dengan trailing stop. Jangan sampai jadi BEP. Minim 2% atau 1% TP aja daripada dibawa BEP. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok mungkin bisa rebound tapi terbatas ya. Mungkin 0,3% sampai 0,4 lah. Mungkin apakah bisa all time high ya, semoga aja. Tapi tetap peluang ada menutup gapnya ini ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang hari ini ditutup di harga 180. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WG kemana arahnya? Hari ini dia rebound, tapi sayangnya gagal lagi lewat EMA 60-nya. Untuk besok harus rebound biar bagus. Kalau mau bagus ya harus breakout, bukan 185 ya. Bisa juga 185, tapi konfirmasinya sekalian aja biar lebih aman ya. 190. Jadi dari harga sekarang ya dia harus naik cukup tinggi di sekitaran 6% ya kalau mampu breakout. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung ya, karena supportnya itu ada di 170. Kalau Bapak Ibu mau nekat juga beli ya nggak masalah juga, karena tetap berpeluang WG rebound. Risk rewardnya 1:1 tapi ya. Dan potensinya akan bagus kalau besok atau lusa WG langsung di atas 190. Jadi bisa terkonfirmasi patah trennya dan peluang uptrend ya. Jadi bisa diperhatikan juga WG untuk besok, karena sektor konstruksi belum naik ya seminggu ini, bahkan seminggu kemarin. Jadi ada gilirannya mungkin besok atau lusa ya untuk WG. Kalau besok dia turun ya jaga di bawah sekalian aja 170. Jadi seperti itu untuk WG. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga masih terbentuk, dan hari ini WG membuat lower high, sayangnya gagal lewat EMA 60. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,92% ke harga 214. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon kemana arahnya, karena sudah 5 hari dia konsolidasi. Besok harus juga rebound. Kalau saya lihat ya ada peluang rebound untuk sektor konstruksi besok, karena ini Witon juga masih membentuk pola ascending triangle apa descending nih ya. Saya sering terbalik tuh. Jadi besok kalau dia break 220 itu menarik, karena dia juga melewati EMA 20-nya. Kalau EMA 60 jauh ya. Dia kalau break 220 dia akan mendekati EMA 60-nya di 230. Jadi menarik, masih peluang ke atas. Kalau nekat beli di harga sekarang bisa nggak? Bisa, cut loss saja kalau dijebol 210. Nggak usah nunggu sampai bawah di 208 atau 206, exit aja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss tipis, mau average down di bawah juga boleh. Karena Witon ini kalau nantinya ternyata jebol supportnya 210, dia masih konsolidasi di range harga supportnya 200 dan resistannya 220. Tapi peluangnya besok ya ada rebound. Semoga bisa tutup di atas 220. Biar dia bermain di atas saja ya, di atas EMA 20-nya. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang hari ini ditutup menguat tipis 0,9% ke harga 560. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Nilainya juga cukup signifikan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT peluang besok rebound. Karena kenapa? Karena dia membentuk candle doji dan volume meningkat hari ini. Itu indikasi aja ya. Ya sekarang dia di support ya, nekat nggak ada cerita lagi apa nunggu dia rebound baru ikutan naik, kan sayang. Mending beli sekarang. Tapi ini disclaimer on ya, pokoknya nekat aja cut lossnya di bawah 540. Jadi bisa di 535 ya, sekitar 5%
5% aja. Cut loss-nya TP-nya di mana? 580 terdekat dan 600. Bisa seperti ini ya. Tapi ini disclaimer on. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Nih, apa mau cut loss di bawah ini sekalian? Kalau saya sih enggak. Tapi kalau mau juga boleh ya. 8%, rewardnya 7,5% nih. Risk reward seperti ini dengan kondisi chart seperti ini, kalau saya sih nekat. Tapi ya kembali ke masing-masing ya. Nih, dia ada pola symmetrical triangle. Tinggal dia break tuh 580, potensi arah 600, dan kalau di break peluangnya bisa uptrend. Jadi seperti itu. Untuk WSKT, langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang hari ini ditutup menguat 0,5% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika juga peluangnya ya besok harus rebound dan harus tutup di atas 1000 minimalnya. Dan bagusnya lagi kalau besok bisa lewat tuh 1050. Ya berarti harus naik 5,5% untuk Wika. Dan kalau nekat beli Wika di harga sekarang itu ya atur aja bagaimana strateginya, atau nunggu dia breakout. Hari ini kan dia gagal breakout, tapi dia turunnya cuma 1 tick ya dari resisten. Harusnya bisa ditoleransi kecuali dia misalnya Bapak Ibu beli buy on breakout dan harus kasih toleransi berapa tick dari bawah support, misalnya 3 tick. Berarti ya di 985 baru cut loss. Kalau masih di bawah support masih 1 tick ya masih bisa ditoleransi tutupannya ya. Menurut saya seperti itu. Tapi ada juga yang pokoknya kalau dia nggak tutup di 1000 saya cut loss, ada yang seperti itu. Jadi kalau saya lihat ya besok ada peluang Wika untuk rebound ya. Targetnya terdekat EMA 20 dulu aja, nggak usah ke 1050. Nih di AUJ EMA 20 di 1025. Dan kalau mau bagus ya harus bisa break 1050 sampai 1100. Tapi indikasi seperti ini kalau besok Wika itu rebound dan minimal tutup di 1000, bisa jadi Wika konsolidasi di area ini. Supportnya 1000 dan resistennya 1080 sampai 1100. Area ini dia konsolidasi, dan kalau dia break 1100 uptrend. Seperti itu untuk Wika. MACD-nya juga melihat emang dead cross ya, tapi masih menempel. Barcat di bawah 02 sudah terbentuk, tapi volume meningkat hari. Nah, kalau besok dia rebound itu peluang bagus untuk Wika. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima. Ada Adi yang hari ini ditutup di harga 735 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi membuat triangle doji dan ya dia memang nggak ke 700 tapi 725. Ya itu bisa dibilang juga support minor. Dan ini waktu itu saya buat trading plan-nya ya. Ya udah, berarti cut loss gagal lewat. Nah, dengan kondisi seperti ini doji ini ada peluang tetap besok ada rebound ya untuk grup karya. Target Adi tapi ya mentok 750 dulu lah. Kalau dia bisa tutup atas 750, esokannya ya bisa lanjut sampai 800. Tapi terdekatnya aja dulu 750. Kalau dia naik 2% juga lumayan. ODT satu hari kan udah beli di support atau beli di 735 atau 720, 725. Kalau dia break 750 atau tutupan di 750 bisa TP aja. Jadi lumayan 2-3%. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, misalnya seminggu, ya targetkan aja 800 dan cut loss-nya jebol 700. Jadi risk reward-nya menarik juga nih. Kenapa nggak beli dekat-dekat support ya? Kalau kondisi seperti ini bisa aja ketinggalan kan. Nih cut loss-nya sekitar 7%, target profitnya 8%. Jadi risk reward-nya hampir 1:1 aja ya. Ya seperti itulah. Kalau Bapak Ibu nawar di lebih bawah bisa nggak? Bisa. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih dia rebound dulu kan juga percuma. Nah, tergantung lagi dengan strategi Bapak Ibu. Cara belinya, apakah nyicil setiap turun misalnya 3 tick atau dia turun 2 tick beli, ya bisa juga seperti itu. Tapi untuk besok sepertinya ada peluang untuk rebound. Jadi seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham ke-6 ada PTPP yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 985. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP 3 hari terus turun dan hari ini volumenya meningkat. Apakah ini akan jebol? Kemungkinan bertahan dan besok harus rebound ya. Resistennya memang di 1050 tapi ada perubahan praksi harga di 1000. Nah, bisa aja seperti ini besok dia reboundnya. Kebetulan nih kan dia baru 2 candle di bawah 1000. 3 kali dia bertahan terus jebol juga. Nah, kalau besok dia lanjut turun berarti itu peluangnya ke 900. Mending Bapak Ibu kalau misalnya besok nekat beli ya, berharap dia rebound. Kalau dia turun lagi tipis 2% aja atau 1,5%, jual aja dulu karena berpeluang ke 900 nutup gapnya ini. Jadi kalau mau bagus PTPP besok harus rebound.
dan minimal tutup di 1000 biar 3 hari ke depannya atau 2 hari ke depannya dia bisa menguji 1060. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham ke-7 ada JSMR yang hari ini ditutup menguat 3,04% ke harga 3.720. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat JSMR valid breakout. Jadi aman ya. Jadi kalaupun dia koreksi, harusnya koreksinya uji 3.600 ini naik lagi ya. Dan pergerakannya mungkin 3.600 sampai 3.800 sebelum dia naik tinggi. Ini dia sudah confirm mematahkan tren line downtrend ya. Tapi harga sekarang nggak ideal. Kalau Bapak Ibu beli kemarin di 3.600an ini ya, ini area beli. Buy on breakout, tinggal cut loss kalau dijebol 3.600. Toleransi 3.500 sudah. Di bawahnya 2 tick udah jual aja. Jadi ya cut lossnya paling 3-4% dan targetnya kemana 3.600. Dan sekarang udah lumayan kan. Kalau beli di 3.600 sudah profit 3,5%. Nah jadi seperti itu. Untuk JSMR arahnya ke atas, dan kalau nanti dia confirm breakout 3.800 bisa strong uptrend. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat, dan juga mendekati hari puasa dan lebaran, mungkin distribusi barang ataupun orang mau liburan itu biasa menggunakan jalan tol lah, kemungkinan juga berdampak ke JSMR. Jadi seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke saham terakhir ada PPRE yang hari ini ditutup di harga 168 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PPRE sudah 5 hari koreksi dan memang jebol 170 itu neckline double bottomnya, dan kalau mau bagus besok harus kembali ke atas, nggak boleh lagi turun. Kalau memang niat beli PPRE ya tinggal cut loss saja kalau dia jebol EMA 20-nya ini atau EMA 60-nya ini kan berdekatan. Ya toleransi di mana lah. Misalnya di bawah 160 jebol ya jual aja. Tapi kan nih rewardnya nggak sesuai karena dia udah dekat 170. Tapi kalau Bapak Ibu nekat dan dia akhirnya break 170 itu peluang naik ke 180 dan bisa kembali uji 200 untuk perubahan fraksi harga. Jadi menarik nih kalau PPRE perubahan fraksi harga. Tapi ini lihat ya, yang nggak saya suka itu nih volumenya rapi, tapi kadang-kadang ada naik, tapi habis itu volumenya rapi lagi kayak sisir. Curiganya saham repo kan biasanya seperti itu, tapi nggak tahu lagi kalau ada corporate action yang lain untuk menjaga harga sahamnya biar ya volumenya tetap rapi ya. Jadi seperti itu aja untuk PPRE. Cukup sampai di sini untuk sektor konstruksi, terutama grup karya yang berpeluang menurut saya besok ada Teknika rebound. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada pertanyaan, komentar, ataupun saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu yang mau coba trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.